Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk hijrah. Akan diceritakan, kisah ketika Rasulullah melakukan perjalanan ke Taif. Pada suatu hari, Rasulullah merencanakan ingin pergi ke Taif. Di sana, ada kabilah yang bernama kabilah Sakif. Kabilah Sakif adalah kabilah yang sangat besar jumlahnya. Beliau berpendapat, jika penduduk Taif memeluk Islam, maka kaum muslimin bisa melepaskan diri mereka dari siksaan dan cobaan orang kufar, dan Taif akan dijadikan sebagai pusat untuk penyebaran agama Islam. Setibanya di kota Taif, Rasulullah langsung menemui 3 orang, yang oleh beliau dianggap sebagai pemuka dan tokoh masyarakat setempat. Setelah Rasulullah berbicara dengan mereka, beliau menyampaikan tujuan untuk mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikut membantu untuk menyebarkan agama yang dibawa beliau. Tetapi, respon dari mereka bukan saja menolak, bahkan mereka enggan mendengarkan ajakan dari Rasulullah. Sikap yang mereka tunjukkan sangat bertentangan dengan norma dan kebiasaan orang Arab, terkenal sangat menghormati tamu. Pada saat mereka menerima Rasulullah, tanpa penghormatan sama sekali dan dengan akhlak yang buruk. Bahkan, mereka berterus terang, menyampaikan ketidaksukaan terhadap Rasulullah, berada di tempat mereka. Setelah bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa diharapkan seperti mereka, Rasulullah berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Ini memang sifat Rasulullah yang selalu bersungguh-sungguh dan teguh pendirian, serta tidak mudah berputus asa. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang mau menerimanya, bahkan mereka mengatakan kepada beliau, untuk cepat-cepatlah keluar dari kampung kami, pergilah ke tempat mana saja yang engkau sukai asalkan jangan di sini. Melihat keadaan tersebut, maka beliau meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, orang-orang di kota telah mengutus para pemudanya agar mengikuti Rasulullah, untuk mengganggu, mengejek serta melempari beliau dengan batu. Sungguh, sikap mereka sangat jauh dari kebiasaan orang Arab yang menghormati tamu. Akibat dari pemuda yang mengganggu Rasulullah, kedua belah sendal beliau penuh dengan cucuran darah. Seperti inilah kondisi Rasulullah kembali dari kota Taif. Ketika perjalanan pulang, beliau menjumpai tempat yang dirasa aman dari kejahatan orang-orang tersebut, maka Rasulullah berdoa kepada Allah. Doa Rasulullah, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai yang Maha Rahim, dari sekalian Rahimin, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah engkau serahkan diriku? Kepada musuh yang akan menghinaku, ataukah kepada keluarga yang engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku, asal saja aku tetap dalam keridaan-Mu. Dalam pada itu, afiat-Mu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang mulia, yang menyinari seluruh langit, dan menerangi semua yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat, dari engkau menimpakan atas diriku kemarahan-Mu, atau dari engkau turun atasku azab-Mu. Kepada engkaulah, aku mengadukan urusanku, sehingga engkau ridha. Tidak ada dan upaya, melainkan melalui engkau. Demikian betapa sedihnya, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, sehingga Jibril alaihi salam datang, dan memberi salam kepada beliau, dan berkata, Allah mengetahui apa yang terjadi dalam pembicaraanmu dengan kaummu, dan Allah mendengar jawaban mereka terhadapmu, dan Dia telah mengutus satu malaikat, yang bertugas mengurusi gunung-gunung kepadamu, untuk melaksanakan apa saja perintah yang diinginkan olehmu. Setelah malaikat itu datang, dan memberi salam kepada Rasulullah, ia berkata, apa yang engkau perintahkan akan saya lakukan. Jika engkau suka, saya sanggup membenturkan kedua gunung di samping kota ini, bertubrukan sehingga akan mengakibatkan
siapa saja yang tinggal di antara keduanya mati tertindih. Kalau tidak, apa saja hukuman yang engkau inginkan, saya siap melaksanakannya. Rasulullah yang mempunyai sifat pengasih dan mulia menjawab, saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka tidak menjadi Muslim, semoga pada suatu saat nanti, anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang menyembah dan beribadah kepadanya. Inilah kisah ketika Rasulullah melakukan perjalanan ke Taif. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan dapat menyampaikan kisah ini kepada saudara-saudara lainnya. Barakallahu fikum.